Salam sejahtera, happy couple. Kembali kita bertemu dalam program Pernikahan Bahagia. Siapa di antara Bapak Ibu happy couple yang tidak ingin pernikahannya mengalami kebahagiaan? Tentu tidak ada happy couple yang demikian, bukan? Sebab mereka yang memilih untuk memasuki kehidupan pernikahan pasti ingin mengalami yang namanya kebahagiaan. Namun, kita pun juga menyadari bahwa yang namanya kebahagiaan bukanlah sebuah proses yang mudah. Dia bukanlah hal yang instan, yang ketika kita memasuki pernikahan otomatis kita akan bahagia. Tidak ada pernikahan yang seperti itu. Bicara kebahagiaan, kita perlu memperjuangkannya. Nah, hari ini saya akan mengajak happy couple untuk bicara tentang pentingnya kita mengenali luka atau katakanlah trauma di masa lalu dalam rangka meminimalkan duka. Pernahkah happy couple dalam kehidupan bersama dengan pasangan memiliki perbedaan cara pandang, perbedaan pendekatan terhadap suatu peristiwa? Katakanlah dalam hal parenting, dalam hal mengasuh anak. Suatu kali ada seorang istri yang dalam mendidik anak remajanya penuh dengan banyak larangan ataupun juga banyak pengaturan. Sepertinya si ibu tidak mau agar anak remajanya ini memiliki semacam keleluasaan, kebebasan dalam mengatur jadwal kegiatan dengan teman-teman, mengatur pelayanan, ataupun juga kegiatan-kegiatan keluar. Nah, situasi ini ternyata dilihat oleh suami atau sang ayah dari si remaja ini. Bagi sang ayah, apa yang dilakukan oleh istrinya ini bukanlah hal yang tepat karena anak-anak usia remaja tentunya perlu diberikan semacam kelonggaran, ruang kebebasan yang terbatas tentu, supaya anak remaja ini bisa mandiri pada suatu waktu. Alhasil, dalam sebuah kesempatan, suami istri ini bertengkar karena perbedaan cara mendidik anak-anak mereka. Nah, ketika mereka berefleksi di saat mereka jeda dalam keributan, mereka berpikir, kenapa ya? Si istri mengatakan, kenapa saya menjadi pribadi yang seperti ini? Sepertinya banyak mengatur, banyak melarang kebebasan dari anak remajanya itu. Sementara si suami pun juga berefleksi, apa yang terjadi dengan kehidupan saya sehingga saya lebih leluasa memberikan kebebasan kepada anak. Nah, rupa-rupanya, baik si istri maupun suami punya masa lalu sebagai bentukan bersama dengan orang tua mereka di masa lalu. Si istri lahir di sebuah keluarga yang bisa dikatakan tidak cukup harmonis. Orang tuanya, si ibu sudah meninggal, lalu ayahnya menikah kembali dengan mama sambung. Dan karena pekerjaan ayahnya banyak di luar kota, maka praktis si istri ini tinggal bersama dengan oma, dirawat oleh omanya. Maka ia sangat kehilangan sosok sentuhan orang tua, ibu maupun juga ayah. Dia tidak pernah merasakan bagaimana diasuh, dididik oleh orang tua secara langsung. Karena mamanya sudah meninggal, papanya bekerja di luar kota, ia tinggal diasuh oleh omanya. Alhasil ketika dia punya anak, dia punya kerinduan bahwa anaknya itu harus mendapatkan sentuhan kasih orang tua yang optimal. Didampingi, diawasi, dilihat, diperhatikan, dijaga sedemikian rupa. Padahal anaknya sudah remaja. Pendekatan terhadap anak remaja tentu sudah harus berbeda ketimbang ketika si ibu ini, si istri ini mengasuh anaknya masa kanak-kanak. Sementara si suami atau sang ayah anak remaja ini adalah sosok yang diasuh oleh orang tua yang lengkap dan masih merasakan kehangatan orang tua, pengasuh orang tua. Namun anak ini atau ayah ini pada masa remajanya menjadi pribadi yang sangat mandiri karena orang tuanya, papa dan mama bekerja, sehingga apa-apa harus dikerjakan oleh si suami ini seorang diri pada masa remajanya. Dibiasakan untuk mandiri. Nah, ia rindu, ia ingin anak remajanya juga mengalami kemandirian. Nah, alhasil ketika baik suami maupun istri berefleksi, kenapa ya kami punya gaya mengasuh anak atau parenting style yang berbeda? Ternyata karena ada faktor masa lalu yang membekas dalam kehidupan baik si suami pun juga istri. Ada luka, walaupun luka itu dalam contoh kasus tadi tidak sampai menjadi sebuah trauma yang berat. Hanya menjadi semacam sebuah refleksi bahwa saya tidak mau
anak saya kehilangan ataupun juga kekurangan kasih orang tua. Itu versi si istri. Tapi si suami merasakan bahwa anak-anak ya harus mandiri, karena saya pun juga diasuh oleh orang tua harus mandiri karena kesibukan papa dan mama. Itu versi si suami. Nah, bayangkan happy couple kalau suami istri tadi masing-masing membawa pengaruh masa kecilnya, cara mendidik orang tua, ataupun juga ketiadaan orang tua dalam kehidupannya sebagai sebuah gaya dia mendidik anak. Bukankah suami istri itu akan terus-menerus bertengkar, akan terus-menerus berantem, akan terus-menerus cekcok oleh karena perbedaan gaya mendidik anak tadi, oleh karena bentukan masa lalu mereka yang memang berbeda pada kenyataannya. Nah, dari kasus ini kita belajar pentingnya mengenali luka. Luka di sini tidak selalu harus hal yang negatif, tapi juga pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu. Apakah itu pengasuhan orang tua yang dirasa oleh kita tidak pas, atau ketidakhadiran orang tua dalam kehidupan kita di masa lalu, dan seterusnya. Penting sekali luka ini dikenali. Supaya apa? Supaya kita tidak meneruskan luka atau pendekatan yang keliru kepada anak-anak kita. Dalam ilmu psikologi masa kini, dikenal sebuah istilah yang disebut dengan intergenerational trauma, atau trauma yang diteruskan dari orang tua kepada anak, sehingga anak mengalami kembali trauma yang dimiliki oleh orang tuanya di masa lalu. Nah, trauma-trauma seperti itu bisa muncul dalam sebuah kehidupan pernikahan, di mana suami istri akhirnya bertengkar karena tadi perbedaan cara pandang, perbedaan pendekatan terhadap banyak masalah, entah itu pengasuhan anak ataupun juga hal yang lain. Nah, penting sekali dalam hal ini setiap pasangan, baik suami maupun istri, untuk ayo kenali masa lalu masing-masing. Ceritakanlah itu bersama dengan pasangan, sehingga pasangan semakin mengerti siapa diri kita di masa lalu, bentukan-bentukan seperti apa yang dialami oleh pribadi kita, oleh orang tua kita, nilai-nilai apa yang diajarkan oleh mereka kepada kita, sehingga kita bisa menyadari mana yang merupakan luka, mana yang merupakan pengalaman tidak menyenangkan. Dan kita mau agar luka atau pengalaman tidak menyenangkan itu kita selesaikan, kita sembuhkan, kita pulihkan. Barangkali kita bertanya, bagaimana saya caranya bisa memulihkan luka atau berdamai dengan masalah yang tidak menyenangkan? Nah, tentu di sini kita memerlukan kekuatan yang dari Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur 147 ayat yang ketiga. Mazmur 147 ayat yang ketiga dikatakan, Ia, dalam hal ini Tuhan, menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi pemazmur dalam bacaan kita mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati, orang-orang yang terluka, Tuhan sembuhkan. Jadi kalau kita ingin agar masa lalu itu tidak menghantui diri kita, tidak membentuk kelakuan ataupun juga sikap yang negatif dalam kehidupan pernikahan, kenali, sadari luka itu, sadari pengalaman yang tidak menyenangkan itu, dan libatkan Tuhan untuk menyembuhkan luka hati kita, menyembuhkan trauma kita. Nah, ketika kita mengenali luka, dan luka itu pada akhirnya oleh kuasa Tuhan disembuhkan, maka relasi bersama pasangan akan menjadi relasi yang lebih didasarkan oleh pada saling pengertian, saling memahami, dan juga ada sinergi di antara suami istri. Sehingga katakanlah kalau tadi contoh kasusnya adalah soal mendidik anak, suami istri akan menjadi pasangan yang kompak dalam memberikan pengasuhan kepada anak. Ada banyak masalah lain dalam kehidupan pernikahan juga dapat dibicarakan baik-baik. Suami bisa mengerti kenapa istrinya bersikap seperti apa, seperti ini. Pun demikian pasangannya bisa memahami, mengerti apa maksud pasangannya. Karena masing-masing sudah bisa mengatasi luka dan trauma itu. Dengan demikian, kita bisa meminimalkan duka. Duka itu bisa disebabkan oleh karena konflik yang berkepanjangan, yang tidak selesai-selesai, yang kembali terulang dari hari yang pertama menjadi hari yang terulang kembali di hari yang kedua, dan seterusnya. Nah, ketika kita bisa mengenali luka dan juga bisa meminimalkan duka, rasanya suasana pernikahan akan terasa lebih berbeda.
akan ada kebahagiaan di sana. Karena kita bisa berelasi semakin baik dengan pasangan kita. Dan terutama ketika kita pun juga punya parenting style, bagi Bapak Ibu happy couple yang sudah memiliki anak, memiliki parenting style yang sinergis di antara ayah dan ibu. Kiranya lewat renungan ini, happy couple dapat diingatkan tentang pentingnya menyadari, mengenali luka pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu, supaya kita bisa meminimalkan duka dalam pengertian konflik ataupun juga hal-hal lain yang tidak perlu, yang seringkali menggerus kebahagiaan dalam sebuah ikatan pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati happy couple. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.